Kebetulan juga sebagai juru bicara. Biasalah waktu itu orang yang baru tampil itu kan agak grogi. Seumur umur kita bisa menraktir guru hari itu gitu loh. Kita traktir pakai makan bakso gitu. Walaupun tuh semacam modus kan ya. Pura-puranya kurang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Steelers, aku Ani. Hari ini udah ditemenin sama alumni SMPN 135 angkatan 86. Ya. Dengan siapa nih? Saya Ilham Sahamirman, angkatan 86. Kalau kita menamakan diri kita angkatan The Legend. Kenapa bisa kayak gitu tuh? Nanti diceritakan. Oke. Kebetulan saat ini saya sedang bertugas di daerah Sumatera Barat, dari Kampung Nanjauh di Mato. Berhubung dari Padang, boleh nggak nih kalau aku panggilannya biar lebih akrab tuh manggil Uda aja kali ya? Bisa, silakan. Boleh ya, Uda Tergantung Ilham. Pengen tahu nih Kepo, pada tahun 86 itu keadaan sekolah kita tuh kayak gimana sih? Bisa diceritain sama Waduh. Steelers? Kalau cerita mengenai tahun 86, keadaan sekolah kita, SMP 135, kayaknya penuh dengan kenangan deh. Kenangan yang sangat membuat kita tak akan terlupa, terkesan terlalu. Kenangan itu bisa menyangkut kenangan interaksi dengan teman-teman, bisa juga dengan pembelajaran kita dapatkan dari guru, serta juga mungkin beberapa kali kegiatan-kegiatan, termasuk juga yang nggak bisa kita lupakan. Sekolah kita tuh dipanggil sekolah mewah saat itu. Tentu orang terkejut kan, mewah gimana nih? Apa Orang tuh kondisi artinya gitu kan? kondisi seperti itu kok mewah. Ternyata mewah tuh mepet sawah. Karena waktu itu di sekeliling sekolah kita tuh kan emang masih rawa-rawa, masih sawah. Bahkan di lapangan, sepanjang lapangan tuh masih tempat sampah orang, buang sampah waktu itu. Tapi ya itulah, dengan kondisi waktu itu, dengan segala keterbatasan yang ada, alhamdulillah kita bisa menjalani, bisa mendapatkan pengetahuan dari para guru kita yang nyatanya pada hari ini, pada saat kita udah beraktivitas, banyak yang kita bisa nikmati lah. Mungkin itu terima kasih kepada guru. Bersekolah di SMPN 135. Betul, betul sekali. Dengan segala dinamika yang ada saat itu, luar biasa. Punya kenangan khusus nggak yang nggak bisa dilupain sampai sekarang tuh? Waktu zamannya sekolah. Kalau kenangan sih gimana ya, namanya kita masih ABG hari itu ya. Mungkin ya, yang pasti cinta monyet mungkin ya. Nah, itu yang Cinta paling penting monyet. sebenarnya sih. Ya seperti yang kita kan nggak mau kalah dengan yang lain dong. Kalau soal bicara kenangan, Pastinya. bicara perjalanan dengan teman-teman, ya itulah, itu yang nggak lupa. Di samping itu juga kita kan ya namanya anak sekolah tuh kan belajar tugas kita kan. Waktu itu, waktu zaman-zaman saya SMP dulu, itu kan TV cuma satu tuh, di media massa elektronik cuma satu, TVRI. Jadi di TVRI itu ada acara namanya Cerdas Cermat, seminggu sekali waktu itu, gantian dengan yang tingkat SLTP, SLTA namanya Cepat Tepat, kita Cerdas Cermat. Jadi waktu itu, salah satu yang menandakan sebuah sekolah itu bagus atau enggak, bisa tampil di TV. Alhamdulillah, pas angkatan kita itu kita dapat, saya nggak tahu tuh apakah melalui seleksi atau bagaimana, yang jelas sekolah yang mau tampil itu nggak sembarangan. Ada kriterianya oleh Diknas waktu itu kan. Kita tampil waktu itu. Masalah sekarang kan dari 900-an murid itu kan diseleksi kan, siapa yang waktu itu masih akan mewakili sekolah. Waktu itu beberapa murid kelas 2 dipilih yang beberapa yang menonjol. Kemudian dibentuk semacam tim-tim kecil, diadakan seleksi, simulasi juga pertandingan cerdas cermat, cepat tepat. Kemudian diadakan pertandingan persahabatan lah. Jadi kita pergi ke SMP 165, tim kita tuh yang beberapa dari anak-anak terpilih tadi itu dibentuk tim simulasi kan di
mengadulah itulah dengan sekolah lain. Kemudian melalui seleksi panjang, alhamdulillah saya terpilih waktu itu. Waktu terpilih bertiga. Kebetulan juga sebagai juru bicara. Jadi sebagai sekolah yang terpilih itu gak sembarangan. Kemudian sebagai murid yang dipilih pun nggak sembarangan juga karena diseleksi. Kemudian jadi juru bicara tuh agak itu dikit loh. Agak sedikit. Prestasi lo itu masuk. Saya pikir Iya. demikian. Waktu itu saya bertiga dengan Fitri Tirtasari namanya. Teman Halo kita. Mbak Fitri, boleh disapa dulu. Dia sekarang di Timur Tengah loh. Oh, lagi di Ah, Timur Timur Tengah. Tengah. Semoga nonton ya. Kemudian ada Mas Ilham di di sini. berikutnya Mas Ilham udah. udah ditemani dengan tim yang berikutnya dari Nirmala Dewi namanya. Nah, boleh sapa lagi Mbak Nirmala Dewi. Nirmala Dewi ini sekarang jadi pengusaha sukses, alhamdulillah. Jadi begitu, singkat kata kita setelah melalui seleksi, melalui penggojolokan gitu oleh beberapa guru, ada Pak Latif, Pak Wahid, dan mungkin juga Pak Sarwana itu almarhum. Itu beberapa dari guru yang waktu itu membimbing kita lah gitu. Kemudian pada saatnya pertandingan, wah kita tuh berangkat dari jam 3 sore itu, wah pakai rombongan mobil, waktu itu kan mobil masih terbatas tuh kan, kita ke TVRI Senayan, ya seperti biasalah waktu itu orang yang baru tampil itu kan agak grogi kan, Iya, betul. tapi syukurlah waktu itu kita berhasil menangkan. Kemudian masuk berikutnya babak kedua, seumur umur kita bisa menraktir guru hari itu gitu loh. Kita berhasil memenangkan, pulangnya mendapatkan sedikit uang Menang saku, tuh ya? uang saku, Alhamdulillah. pulangnya kita traktir pakai makan bakso gitu. Wah, Seru alhamdulillah. banget ya sama guru-guru waktu itu. Pasti bangga banget kan itu. Luar biasa. Tahun 86 prestasinya ternyata luar biasa. Alhamdulillah. Tapi memang kalau bicara seperti itu, kalau boleh saya sedikit menyampaikan pengalaman pribadi, itu kan obsesi juga kan. Kemudian waktu saya di SD, sempat juga sih kita waktu itu diutus dari sekolah waktu ikut Cerah Semangat, tingkat kabupaten di Bekasi waktu itu. Cuman saya sangat sayang waktu itu kita anak SD kelas 6 disuruh berangkat sendiri pakai angkot. Akhirnya nyampe sih ke tempat lokasi, cuma terlambat. Pas ikut menyaksikan pertandingan, waduh penasaran. Karena pertanyaan semua tuh kejawab kita gitu loh. Itulah kadang-kadang kita perlu juga mungkin diingat oleh adik-adik kita semua, Iya. bahwa semua keinginan kita pada akhirnya Tuhan Yang Maha Kuasa akan menunjukkan. Yang penting ada konsistensi, ada keinginan kita terus perbaiki diri. Di samping itu juga kita kan banyak dibimbing oleh guru. Memang waktu itu hubungan antara kita murid dengan guru tuh seperti ayah dengan anak. Saya merasakan sekali pernah di dekat-dekat kita mau ujian tuh nginep di rumah guru. Dulu kan bimbingan belajar gak seperti sekarang nih Ani. Iya. Jadi kita emang benar-benar kreatif mendekatkan guru, sehingga guru mungkin karena dia melihat kita kesungguhan kita, dia gembleng gitu kan. Jadi dengan demikian itulah salah satu yang membuat kita jadi termotivasi, sehingga setelah itu saya lulus SMP masuk ke SMA. Jadi itu nggak lepas dari tadi bimbingan para guru. Minta bantuan lah di belakang jam mata pelajaran gitu Betul, ya. betul. Di samping itu ya kita juga sama teman-teman juga ada juga sih yang namanya kelompok belajar lah. Walaupun tuh semacam modus kan, pura-puranya kelompok belajar karena yang ikut tuh sebagian teman-teman cewek yang waktu itu kita itu juga sih, kita begini gitu, juga gitu. modus bener ya. Karena kan kita tahu kan, karena salah satu faktor sukses itu kan bagaimana kenyamanan kita kan, dan juga motivasi. Dengan kita berteman dengan teman-teman yang mungkin membuat kita harus menguatkan diri supaya jadi yang terbaik, ya sedikit banyak membuat kita ingin untuk belajar sungguh. Jadi dengan dari kelompok belajar itu ya berkembanglah dengan hal-hal yang lain-lain yang ya bahwa istilahnya cita-cita masa SMP lah gitu. Jadi Emang katanya masa-masa SMP itu yang paling indah, sering banget aku dengar dibanding sama masa-masa SMA kayak gitu kan. Jadi kenangannya tuh masih melekat banget ya. betul Udah sekali, termasuk dengan para guru-guru. Waktu itu ada beberapa guru-guru baru kita kan, yang namanya kita kan sekolah baru. Jadi ada beberapa guru yang baru masuk. Dan sebagian dari guru itu memang ya punya kecantikan lah itu istilahnya kan, yang membuat anak-anak walaupun masih SMP tapi kelakuannya Semangat kan ya. ada waktu itu. pelajaran Bu ini nih gitu. Ada sebaliknya, ada juga beberapa guru yang jadi momok bagi teman-teman kita sehingga jadi menakutkan. Tapi syukurnya yang guru seperti itu ke kita jadi malah
respect sekali gitu. Karena saya kan ya agak itu juga sih, agak orang baik, anak baik-baik lah istilahnya gitu. Ada guru favorit nggak sih? Udah. Guru sebenarnya kan semua itu favorit bagi saya ya. Tapi yang berkesan ada beberapa. Pertama tuh yang nggak akan mungkin saya lupakan tuh Pak Latif lah, karena dengan Bu Endah, karena beliau berdua ini benar-benar saya merasakan sekali betapa perhatian mereka berdua ke saya ini. Terima kasih mungkin kepada Pak Latif dan Bu Endah. Ya, boleh disampaikan Pak Latif, salamnya Bu mungkin. Endah. Kemudian juga ada juga waktu itu yang mungkin saya nggak pernah lupa juga, ada Bu Guru Sejarah, Bu Trumaningsih, dan juga Pak Wahid dari olahraga kan. Jadi waktu itu kita semangat sekali itu dengan mereka para guru ini, sehingganya bahkan sampai sekarang pun komunikasi kita masih intens. Saya selalu menyempatkan untuk silaturahim ke beliau-beliau itu. Terakhir ya beberapa hari yang lalu saya singgah ke rumahnya untuk mengharapkan bimbingan lah, karena kan kita kan tahu kan kesuksesan kita tanda kutip pada hari ini kan tidak lepas dari bimbingan beliau-beliau itu. Perjalanan. Dan memang kita perlu menghimbau juga kepada adik-adik dan teman-teman yang lain bahwa betapapun kita hebat pada hari ini, tentu tidak lepas dari bimbingan mereka-mereka ini. Oleh karena itu tidak ada salahnya lah di usia senja mereka, para guru ini ya kita sempatkanlah untuk silaturahim, untuk menyapa, untuk diikut sertakan lah sekiranya kita punya aktivitas. Itu kan tadi sudah sama guru-guru, hubungannya sekarang dengan guru masih suka silaturahmi ya. Ya. Udah, kalau sama teman-teman? Waduh, kalau soal bicara dengan teman-teman ini makin panjang ceritanya nih Mbak Ani nih. Karena memang kan kita kan tahu kan salah satu perintah agama kita kan silaturahim nih. Dan dengan teman-teman SMP, karena memang saya katakan tadi kita punya cerita panjang dan punya kenangan yang indah, tentu banyak interaksi kita dengan teman-teman. Bahkan kita sudah di kalangan terutama di angkatan 86 itu ada semacam organisasi namanya Satria 86 yang secara struktural mungkin sudah berjalan dengan, tentu kita tahu lah dengan kondisi sebagai organisasi sosial sudah berjalan dengan baik. Saya di periode sebelumnya diamanahkan oleh teman-teman sebagai ketua. Sekarang ini kan ketuanya kan teman kita Mas Dudi nih. Halo Mas Dudi. Jadi udah berapa kali periode nih dari pas kumpul-kumpul tahun 86 ditentuin ketua gitu kan, udah berapa kali ganti ketua sih? Jadi kalau kita bicara mengenai kepemimpinan di 86, kita ada beberapa tahapan. Dalam awal mulai kita tamat sampai sekitar tahun 2000-an itu lebih kongko-kongko aja, belum terstruktur. Kemudian sekitar tahun 2000-an sampai 2005, mulailah beberapa teman membuat semacam struktur. Waktu itu ada beberapa dari yang agak menonjol dari kita dulukan selangkah seperti waktu itu kan. Berikutnya masuk ke tahapan yang makin solid gitu, makin rapi organisasinya. Waktu itu seperti teman kita Rohmat, kemudian dengan termasuk di Wahyudi dengan almarhum Maska itu udah mulai membentuk kepengurusan, cuman belum terlalu struktur. Kemudian masa kepengurusan Hendri Akmal Muiz, Mas baru Henry. beliau lah mulai sebagai peletak dasar yang makin terstruktur lah 86. Kemudian pada saat saya diberikan amanah, karena saya tahu melihat beberapa potensi teman kita, mungkin Mbak Ani perlu tahu juga nih, di 86 lengkap itu. Pemain band ada tuh. Dari waktu teman-teman SMP dulu tuh, drummernya ada, vokalis lengkap, gitaris lengkap. Kemudian juga tadi itu yang bicara mengenai prestasi akademik ada juga. Kemudian prestasi olahraga. Mereka ini interaksinya intens. Dan beberapa kali mengadakan acara-acara untuk ukuran kita bersama, alhamdulillah lah. Jadi pada saat saya diamanahi seperti itu, saya melihat potensi teman-teman yang luar biasa ini untuk kita coba kembangkan. Makanya kebetulan bertepatan dengan sudah saatnya waktu itu diadakan reuni akbar yang kedua. Karena reuni akbar pertama waktu itu kan diadakan di gedung Smesco. Salah satu hasil kesepakatan itu akan dibentuk kepengurusan IKBA namanya, Ikatan Keluarga Alumni, dan juga akan diadakan berikutnya acara reuni akbar yang kedua dalam waktu 4 tahun gitu kan. Setelah saya lihat, wah ini udah 4 tahun 5 tahun ternyata
berdasarkan informasi teman-teman yang aktif hari itu seperti Pak Mas Samsul, Duyarti, Duyana, Mbak Ida ya, ternyata kurang kelihatan gitu pergerakannya setelah sekian tahun. Jadi pada saat saya diamanahkan, saya coba diskusikan dengan teman-teman, gimana nih? Kayaknya kalau untuk urusan 86 udah settle lah istilahnya, udah berjalan dengan baik. Tentu kita ingin energi kita kembangkan. Pada saat yang sama kita tahu potensi alumni. Ada dari angkatan 81 pertama sampai waktu itu 2016 kan. Tentu kan ratusan bahkan ribuan jumlahnya. Nah, bagaimana menyatukan mereka ini? Menjadikan satu kekuatan yang saling mengisi, nah, itu PR kita hari itu. Sempat wawancara Pak Latif, ada sebut nama Uda Ilham nih pas dia nunjukin buku The Legend. Bisa diceritain nggak tuh? Nah, kalau bicara penyusunan buku ini, mungkin saya sambung sedikit tadi kaitannya dengan mengenai Reuni Akbar. Jadi waktu itu kan kita melihat ada kekosongan lah, kalau kita sebut sebagai kekosongan, kegiatan di alumni kita, karena waktu itu sudah ada kesepakatan untuk mengangkat acara berikutnya, tapi belum bisa dieksekusi. Oleh karena itu kita coba menginisiasi, kita bentuk tim dengan teman-teman lintas angkatan waktu itu kita coba. Kemudian koordinasi dengan Pak Latif, dengan para guru, kita adakan pertemuan di sekolah. Bagaimana nih supaya semangat dan harapan yang sudah dicanangkan itu bisa dieksekusi. Alhamdulillah respon dari para guru positif. Kita pun berkomunikasi dengan angkatan-angkatan yang waktu itu sebagai pelopor lah. Angkatan 81, ada Mbak Rina, Mas Has, Mas Hadianto. Itu semua tuh para sesepuh kita lah gitu kira-kira. Kita coba mencari titik temu. Alhamdulillah mereka sepakat. Singkat kata, berhasil lah kita mengangkat acara Reuni Akbar kedua dengan semangat kebersamaan. Memang kita tahulah namanya suatu event, apalagi event sebesar itu, isinya orang yang memang sudah sekian tahun tidak berinteraksi, tentu wajar ada sedikit perdebatan, perbedaan pendapat, sehingganya itu menjadi dinamika tersendiri, membuat kita makin mengenal siapa teman kita, alhamdulillah. Dan yang nggak kalah luar biasanya nih Mbak Ani, dari situlah mungkin makin terbentuk ikatan silaturahim antar alumni, antar angkatan. Kalau selama ini kita sibuk dengan angkatan masing-masing, dari situ salah satu momen penting yang kita buka sehingga antar angkatan itu sudah praktis tidak ada sekat-sekat. Memang ada senioritas, tapi pada akhirnya silaturahim berjalan dengan baik dan hasil ikutan dari waktu Reuni Akbar tadi itu akan dibentuk Iqbal namanya. Bahkan kita bikin juga semacam KPU lah, semacam panitia pelaksana waktu itu. Memang saya mungkin perlu menyampaikan pada kesempatan ini bagaimana proses pemilihan ketua Iqbal waktu itu. Saya sebagai orang yang besar oleh Adat Timur, tentu kita sangat menghargai namanya musyawarah mufakat kan. Waktu itu saya sudah coba menawarkan kepada teman-teman yang jadi panitia pemilihan untuk sekiranya akan ada pemilihan pun, tapi disisihkan satu sesi untuk mereka para calon ini bersilaturahim lah, berbicara, sehingga ada kesepakatan antara mereka untuk mendahulukan siapa yang akan maju gitu kan. Karena kan untuk menjadi pemimpin itu nggak sembarangan tuh Mbak Ni. Tentu dibutuhkan kepiawaian mengelola orang, sumber daya, dan juga pengenalan atas potensi masing-masing. Sesuatu yang pada hari itu masih minim, karena kita baru berkenalan waktu itu kan. Tapi ya mungkin itulah perjalanannya, beberapa teman-teman yang sebagai pelaksana pemilihan tidak begitu merespon, akhirnya dari pemilihan bebas. Nah, itulah yang mungkin salah satu mungkin masukan kepada mungkin kalau sebentar lagi teman-teman Iqbal mengadakan pemilihan ketua, kalau bisa diadakanlah satu sesi untuk siapa yang akan maju itu dipertemukan lah. Jadi musyawarah, untuk musyawarah. Karena kita tahu amanah sebagai pemimpin ini kan tanggung jawabnya berat ini. Apalagi organisasi sosial yang tidak punya gaji, yang tidak punya sumber daya yang fix gitu. Jadi hasil dari Reuni Akbar tadi itu kita bentuk organisasi, dibentuk kepengurusan yang hari ini diketuai oleh Mas Dedi. Mas Dedi, sukses Mas, dari angkatan 89. Tapi
Lepas dari itu semua, kita sebagai Angkatan 86, kebetulan waktu itu saya mulai bertugas ke daerah, saya kebetulan Mbak ini emang hobinya tuh mencari daerah-daerah yang baru, yang menantang. Pas saya lagi di Reuni Akbar tuh dapat tugas di Sulawesi Utara, di Manado. Ya, alhamdulillah dukungan teman-teman sehingga terlaksana acara itu. Kemudian saya mau tugas ke Padang, saya bilang ke teman-teman, akhirnya dijadikan pergantian lah regenerasi. Kita adakan acara waktu itu di Puncak, di tempat teman kita, Jufri. Mungkin Jufri ini nanti kalau Mbak Ani mau ada acara bisa nih di Hotel Puncak Raya. Jufri, halo. 10% ya. Jadi kita adakan di situ. Nah waktu itu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban saya sebagai ketua, saya mencoba menginventarisir karena kita tahu kan yang namanya sejarah itu kan harus ditulis. Nah kita coba menuliskan. Itulah kita buat semacam buku The Legend. Tentu kan kita masing-masing kalau membuat buku itu kan bisa bombastis judulnya kan. Isinya itu mengenai perjalanan kita, dinamika yang terjadi pada hari itu dengan narasumber yang berbagai macam. Dan disitulah terlihat jelas bagaimana perjalanan kami di 86. Untuk diketahui Mbak Ni, dari sekitar 300-an alumni 86, itu hampir 180-an kita punya data. By name, by address. Saya perlu menyebut nih beberapa temannya memang concern mengumpulkan data-data seperti itu. Ya diantaranya Mbak Dwiana itu, Dwi Harti itu. Halo Mbak Dwi. Mbak Uki, ini nggak bisa dilupakan. Dan yang paling fenomenal tuh Mbak Erni namanya, Jeng Erni. Itu beberapa teman-teman kita. Jadi dari mereka itulah yang door to door mendatangi teman-teman. Bahkan saya ingat waktu itu saya masih sedang bertugas di luar kota, disempat-sempatkannya untuk mengundang. Alhamdulillah dari data-data itu, jadi kita bikinkan semacam buku. Nah, waktu itu kita agak ada pro kontra pada saat ingin melengkapi buku ini dengan nama dan alamat lengkap teman-teman. Sebagian teman-teman kelihatannya kurang sepakat karena menyangkut hal yang pribadi, sehingga itu bagian dari koleksi pengurus saja gitu. Jadi gitu Mbak nih, kita bisa sampaikan untuk 86, kita bisa tahu ini nih, si A bagaimana, si B bagaimana, dan itu kan salah satu kunci untuk kita membangun sesuatu kan. Kita udah cerita masa-masa putih biru gitu, kenangan-kenangan indah waktu masih SMP. Sekarang aku pengen tahu kegiatannya Uda itu apa aja selama masa pandemi ini. Jadi kalau masa pandemi ini, kita kan mungkin setiap kita lah melihat sesuatu itu kan selalu dari berbagai sudut pandang kan. Saya justru kesempatan di pandemi seperti sekarang inilah untuk makin terdorong berbuat kepada orang banyak. Kebetulan sekarang saya aktif juga di beberapa organisasi sosial di kepengurusan DPP Kaunan sebagai sekretaris bidang organisasi. Kemudian kita juga punya beberapa lembaga, ada lembaga pendidikan di Parung Panjang Bogor. Kita hari ini yang banyak saya kerjakan adalah menulis, karena dari sekian tahun, saya udah 50 tahun sekarang umurnya loh. Jadi dari sekian tahun saya menjalani hidup, saya praktis sudah menjalani berbagai profesi. Waktu itu saya kan alumni Fakultas Teknik dari Jurusan Sipil di Universitas Andalas di Padang. Sebagaimana biasa kalau alumni teknik itu tuh pasti kan konsultan kontraktor. Alhamdulillah kita sudah menjalani profesi itu. Cuman ada krismon waktu itu. Nah, waktu itu krismon yang pertama kena itu sektor konstruksi waktu itu. Ya, itulah namanya perjalanan kita. Kemudian kita bergerak ke bidang yang lain, sempat berkecimpung di bidang politik sebagai tenaga ahli di DPR RI atau di Komisi 4, Komisi Bidang Pertanian, Perikanan, Kelautan. Pernah juga waktu itu kita sebagai asisten waktu itu di kantor wakil presiden, walaupun masih sifatnya belum formal, tapi paling tidak itu membuat kita banyak pengalaman, banyak interaksi. Kemudian juga kita
suka juga mengorganisir. Waktu itu kita pernah jadi ketua umum Sumbar Expo, jadi Sumatera Barat Expo di Jakarta Convention Center. Bagaimana kita ingin mengembangkan potensi daerah, kita adakan Expo waktu itu. Dan juga bahkan waktu itu pernah ada di acara Hari Anak Nasional, saya sebagai sekretaris umumnya waktu itu, yang melintasi berbagai kementerian waktu itu. Leading sektor Kementerian Pendidikan Nasional, ada di situ BKKBN, Kementerian Agama, bidang-bidang yang ada pendidikan anak usia dini. Jadi itu kira-kira antara profesional dengan sosial, saya termasuk yang berusaha untuk menyeimbangkan keduanya. Karena kan bagi sebagian orang mungkin sosial itu akan diselesaikan, akan dilaksanakan setelah dia pensiun. Nah, saya berusaha untuk pada saat kita punya kesempatan, punya tenaga, punya kapasitas, kita sisihkan waktu untuk itu, karena mudah-mudahan kan bermanfaat, karena kita tahu kan sebaik-baik orang kan yang bermanfaat orang banyak. Nah, itu kira-kira. Jadi per hari ini secara profesional, saya terakhir di Sulawesi Utara, saya katakan tadi, kita sebagai pengelola kapal ikan waktu itu. Kebetulan waktu di DPR RI sebagai tenaga ahli Komisi 4, salah satu mitra kita, Menteri Kelautan Perikanan, waktu itu masih Bu Susi waktu itu. Bu Susi kebijakannya kan ditutup perusahaan-perusahaan asing, tidak boleh semuanya, sehingga waktu itu bisa dikatakan perikanan kita sedang jaya-jayanya. Kebetulan teman kita waktu itu mengajak untuk turun ke laut. Dalam perjalanan saya tuh berusaha untuk mengambil sesuatu kegiatan itu memang banyak manfaatnya. Saya waktu di Komisi 4, kita kan di belakang meja nih Mbak Ani nih. Jadi anggota DPR berbicara di depan berbusa-busa di depan, kita ya memberikan informasi kebijakan-kebijakan, memberikan pemikiran kita. Salah satu yang kita sangat menyadari dan ironis itu bagaimana nasib para nelayan kita. Di negara kita yang kaya pada hari ini, ternyata nasib nelayannya kan tidak baik lah itu kira-kira. Sehingga ada dorongan untuk mencoba masuk ke bidang itu untuk niatnya mensejahterakan, di samping sebagai kita pengusaha itu kita ingin mendapat untung. Waktu itu pemikiran saya waktu itu kan hampir seluruh profesi yang ada di darat itu sudah bisa dihitung lah. Saya di kontraktor, berapa untung kontraktor, di konsultan berapa, di berdagang berapa. Tapi di laut ada namanya, kata orang tua kita dulu, rezeki di laut namanya. Itu Mbak nih, rezeki di laut tuh nggak terbatas tuh. Jadi kalau kita mau, kita tahu 60% lebih wilayah kita laut. Cuma sayangnya tadi itu karena budaya dan juga mungkin karena tantangan di laut, sehingga ada kecenderungan laut itu kita cuekin, kita abaikan. Itulah yang mendorong saya masuk ke laut, kita mengelola kapal ikan. Pada saat negara-negara yang tidak boleh menangkap, kita menangkap. Alhamdulillah kita bisa bersaing dengan pengusaha waktu itu yang di tingkat lokal di Sulawesi Utara. Kita yang pemain baru cukup meraja lah waktu itu kan. Sekitar hampir 2 tahun lebih saya di situ. Cuman kemudian ya kalau bicara mengenai pribadi itu kan masing-masing kita punya punya hal-hal yang penting kita prioritaskan. Kebetulan tuh istri saya sedang mengambil S3 dengan anak-anak di Bandung. Selesai S3-nya pulang ke Padang. Kalau waktu di Jakarta di Bandung, saya ngurus surat kapal ke Jakarta bisa mampir ke Bandung. Jadi bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Profesi dikerjakan, keluarga nggak ditinggalkan. Tapi pada saat akan pulang ke Padang, karena kebetulan istri saya dosen di Padang, memang harus pulang dia kan. Itulah kadang-kadang pada akhirnya kita harus memilih kan. Saya melihat memang secara materi mungkin kadang bahkan berlebih itu istilah kalau di Sulawesi Utara. Cuman secara emosional, secara psikologi dan juga tanggung jawab sebagai kepala keluarga mungkin agak terabaikan. Sehingganya ya kita agak menarik diri bilang itu kembali ke Sumatera Barat untuk mencoba membuka usaha yang lain. Mungkin sebagai yang ingin saya sampaikan pada hari ini, kalau ada teman-teman kita dari kita yang mau membuka peluang atau profesi, saya sangat mendorong sekali untuk ke laut, karena kata pepatah kan Jala Sveva Jaya Mahe, di laut kita jaya, angkatan laut. Jadi mungkin itu sebagai sedikit cerita sebagai profesi kita. Pada hari ini saya kembali ke habitat. Kebetulan yang paling juga ingin saya coba sampaikan adalah bahwa semua perjalanan tadi itu kan itu ada hikmahnya, ada ilmunya, dan ada mungkin bisa jadi sebagai pembelajaran. Oleh karena itu, dengan segala kemampuan yang ada, kita coba untuk membuat tulisan-tulisan
di kondisi baik itu pengalaman pribadi, fenomena hari ini negara kita yang memang sangat aneh lah ya, dengan adanya pandemi pada hari ini kan. Jadi justru pandemi inilah yang mendorong kita untuk makin bergerak, berbuat sebaik-baik mungkin. Berbuat kreatif dan bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Karena kita tahu lah kalau untuk urusan pribadi kita kan sekiranya kebutuhan kita nggak terlalu banyak banget, Mbak Ni. Bahkan sekiranya kita meninggal pun cuman 1,5 meter kali 50 cm mungkin ya. Jadi nggak terlalu banyak. Justru itu yang ingin kita sampaikan. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan yang membawa manfaat untuk orang banyak dan juga mungkin jadi sebagai bekal kita ya Mbak Ni. Mungkin dengan adanya pandemi COVID pada hari ini, ada juga era destruktif, kemudian ada juga globalisasi, banyak sekali lah kondisi-kondisi global yang di luar kita yang harus kita cermati dan kita berusaha untuk merespon dengan baik. Oleh karena itu kita sangat berharap nih dengan teman-teman di STIL ini, termasuk juga dalam dalam segi perkembangan teknologi dan juga tren ekonomi yang makin mengglobal. Jadi era-era seperti itu saya pikir perlu kita ingatkan kepada kita bersama dan termasuk adik-adik untuk memanfaatkan itu semua. Jangan dijadikan sebagai suatu ancaman, tapi jadikan sebagai suatu harapan gitu. Justru dengan STIL TV inilah mungkin salah satunya, salah satu kita untuk mencoba memanfaatkan potensi jaringan, termasuk juga ekonomi kreatif yang hari ini sedang naik daun lah istilahnya. Itu mungkin bisa jadi pilihan pada adik-adik dan kita bersama, karena kedepannya era ekonominya semakin digital ya, dan ini menuntut kita untuk cepat menangkap. Selain itu memang ada juga sih sektor-sektor lain seperti misalkan pertanian, yang kita tahu namanya pangan itu kan nggak pernah, namanya makan itu selalu makan kan. Itu mungkin dengan ekonomi kuliner misalkan, ya kita lihat mungkin dengan teman-teman seperti di Angkatan 86, kita pernah juga tuh bikin semacam usaha namanya MJ, Mulia Jaya, dengan teman-teman yang mencoba untuk mengembangkan kuliner. Ada beberapa produk, waktu itu ada yang menghasilkan ikan ayam geprek, kemudian ada juga yang bikin korma, susu korma, banyak lah waktu itu produk itu. Kita sudah coba bersinergi, kebetulan salah satu dari alumni kita, Reza namanya. Halo Reza. Halo. Itu cukup menonjol lah kemampuannya dalam bidang kuliner. Dia bahkan mungkin saya tambahkan sedikit, awal-awal kita berkumpul tuh dia punya semacam restoran besar, cukup besar lah waktu itu, seafood di Jatiwaringin. Di tempat dia lah waktu itu teman-teman berkumpul, berunding lah banyak hal itu. Nah dari Reza inilah kita dengan teman-teman, dengan Dudi, dengan Eni, Erni, dan Uki, kita bikin, dan Dian, jangan lupa tuh, halo Dian, penggerak kita itu, dia yang banyak mendorong kita. Kita bikin semacam usaha untuk kuliner, kita buka beberapa stand-stand, bahkan kita ada dari kita yang buka stand juga di BKT. Nah, itu salah satu cara kita untuk merespon. Memang masih sifatnya masih agak tradisional, tapi paling tidak dengan upaya tadi itu adalah energi positif yang coba dikembangkan. Memang kita tahu upaya itu kan tidak semudah itu, Mbak Ni. Sebagian mungkin perlu jatuh bangun dulu, tapi paling tidak sudah dimulai. Mudah-mudahan nanti pada saatnya nanti akan menghasilkan dan memberi manfaat lah. Nah, itu kaitannya dengan kita perlu merespon tantangan ekonomi hari ini. Jangan bertopang dada, tapi bagaimana mencari peluang dan memanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan hobi lah yang kita miliki. Udah punya pesan-pesan nggak buat adik-adik kita yang masih sekolah di SMPN 135 gitu? Bicara mengenai adik-adik, memang pada hari ini kita sangat bangga dengan SMP kita 135. Bagaimana proses belajar mengajar, peralatan, dan juga prasarananya lah, serta guru-gurunya. Memang semua itu tidak lepas dari perjuangan bersama.
secara fisik mungkin kita lihat sekolah kita pada hari ini mungkin masih belum terlalu menunjukkan kemewahan, tapi jangan salah Mbak nih, ilmu kemudian juga pengakuan orang itu tidak hanya semata fisik. Nah, tapi bagaimana proses di dalamnya, bagaimana para guru dengan anak-anak berinteraksi, itu menjadi salah satu Prestasinya juga. Dan saya melihat SMP kita 135 ini, alhamdulillah suasana kekeluargaannya, suasana hubungan antara guru dengan murid luar biasa. Mudah-mudahan lah ini bisa membangkitkan adik-adik kita untuk terus memberi yang terbaik. Kan kebetulan juga salah satu yang menonjol dari di sekolah kita ini kan ekstrakurikulernya nih. Saya lihat informasi dari beberapa guru, kegiatan seperti baris berbaris, kemudian dengan pramuka, paskibra cukup menonjol, PMR. Memang pada hari ini karena ada pandemi Covid, tentu semua agak terbatasi. Tapi tidak lepas juga bahwa semua itu harus dihadapi lah. Kita tidak bisa menghindari apa yang terjadi pada hari ini. Justru itu menjadi tantangan tersendiri. Memang saya agak prihatin juga karena pada hari ini belum ada kepastian kapan adik-adik kita ini akan mulai masuk sekolah. Tapi itu kan memang kondisi seluruh negara kita lah, bahkan dunia karena pandemi ini. Makanya saya pernah diskusi dengan teman-teman, salah satunya tetap diadakan semacam pertemuan terbatas atau semacam memotivasi, karena kalau sudah bicara mengenai materi pelajaran, kita tahu semua lah bagaimana di Mbah Google itu menjawab semuanya gitu, bicara materi ya. Tapi kan ada kita kan dalam proses itu kan bukan hanya masalah kemampuan pemikir, tapi juga bagaimana emosinya, bagaimana sikapnya, karakternya, dan ini harus dibentuk melalui pertemuan, melalui pembelajaran. Tidak bisa melalui Zoom meeting, tidak bisa karena harus bertemu langsung. Tapi kita tahu bagaimana kondisi di sekolah, lembaga-lembaga ekstra seperti pramuka, seperti PMR, paskibra, nggak bisa bergerak karena secara formal, jangankan untuk kegiatan seperti itu, untuk belajar mengajar saja masih dilarang, masih online ya. Oleh karena itu saya punya harapan juga kalau bisa diinisiasi oleh ikatan alumni, apakah IKBA atau mungkin 86, nanti saya akan coba menggelitik Mas Dudi nih, kalau bisa nih angkatan 86 nih memberikan kontribusinya gitu kan. Artinya dalam tim-tim kecil kita turun ke adik-adik kita ini, mungkin sifatnya kombinasi lah, hybrid lah antara online dengan offline, yang intinya kita harus berbuat lah supaya adik-adik kita ini tidak kehilangan masa momen emasnya. Memang ini agak beresiko juga sih, tapi saya pikir semua tuh pada akhirnya perlu terobosan-terobosan, tentu dengan tetap memperhatikan hal-hal yang diatur dalam protokol kesehatan kita kalau itu urusan dengan orang banyak. Yang jelas adik-adik kita ini, dari SMP kita ini, tentu dia berharap sekali kan ada uluran tangan, ada bimbingan dari para alumni. Mudah-mudahan Steel TV ini bisa mengcover kegiatan mereka nanti nih. Amin, mempromosikan. Pada saat yang sama mungkin teman-teman pengurus IKBA, mari kita bersama-sama merumuskan program yang memang bisa bermanfaat untuk kreativitas maupun untuk pengembangan adik-adik kita. Termasuk juga mungkin komunikasi kita dengan pihak guru, pihak sekolah, karena kan masing-masing kita kan punya akses lah. Seperti di 86 ada namanya Mas Henry itu, Henry Akmal Muiz, dia kan cukup banyak akses di Jakarta ya. Mudah-mudahan terketuk hatinya untuk bisa mendorong pengembangan-pengembangan di sekolah kita. Di situ peran penting alumni, bisa memberikan bimbingan kepada adik-adik, memberi kontribusi pada guru, dan juga mungkin mendorong lah supaya ada penguatan kepada sekolah kita untuk berbuat kepada pencerdasan anak-anak kita.
kesan dan pesannya dong udah untuk Steel TV. Kesannya bangga. Alhamdulillah. Pesannya adalah bagaimana kita semua dari alumni, baik sebagai struktur di organisasi alumni IKBA ataupun dari masing-masing kita di angkatan, untuk kita hargai dan kita berkontribusi sesuai apa yang kita miliki untuk kemajuan Steel TV ini. Karena saya menyadari betapa sulitnya membangun suatu usaha mungkin lebih bernuansa sosial, karena saya tahu isinya kan ada Mbak Ani yang masih muda banget kan, kemudian ada teman-teman yang lain, ada Egi, ada Pak Mas Pras kan, yang semua itu kan udah lintas angkatan tuh. Tapi kalau bicara 86 ya agak banyak sih emang di situ. Nah, kita berharap potensi yang sudah dilakukan ini dan didukung penuh oleh Bang Ajat, karena biar bagaimanapun itu kan perlu bimbingan lah. Di samping memang pada awal-awalnya saya memantau waktu itu bagaimana Mas Dedi, Ketua IKBA sangat konsen. Perkembangannya luar biasa. Memang kita tahu yang namanya kegiatan itu, apalagi yang bersifat sosial, akan banyak tantangannya. Tapi paling tidak, dengan langkah yang dilakukan pada hari ini, Steel TV, itu luar biasa. Bangga, kagum untuk teman-teman Steel TV. Mudah-mudahan bisa makin bervariasi dan makin bisa mengcover lah semua kegiatan, termasuk juga untuk adik-adik kita, karena di era informasi pada hari ini tentu semua informasi itu penting. Memang kita harus pandai juga sih Mbak Ani memilah dan memilih mana yang akan kita angkat, tapi bahwa sudah melangkah dan langkah ini sudah positif dan tantangan ke depan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Paling tidak itu jadi pegangan, tapi insya Allah semua dengan kebersamaan, dengan dukungan kita semua, dan juga mungkin bisa juga dimanfaatkan oleh sekolah, termasuk mungkin nanti kalau sudah berkembang bisa jadi semacam tempat magang mungkin ya, teman-teman adik-adik kita. Karena satu lagi Mbak Ni, di sekolah kita itu kehidupan seninya cukup tinggi, cukup intens. Kebetulan guru seninya sekarang jadi wakil kepala sekolah, cukup membimbing lah gitu. Jadi dengan ada Steel TV ini mungkin bisa jadi tempat mereka untuk magang, bisa untuk mengcover kegiatan penampilan-penampilan mereka, sehingga pada saatnya nanti kondisi pandemi ini sudah normal, kita sudah leading, tidak perlu lagi belajar. Sekarang ini saatnya belajar. Oleh karena itu mungkin saya ulang sekali lagi, kita berharap kepada para stakeholders dari satu SMP Negeri 135, mari kita dukung usaha pengembangan Steel TV ini. Terima kasih udah Ilham, udah menyempatkan waktunya mampir buat bercerita dari masa SMP dulu sampai kegiatannya sekarang. Ya, justru sebenarnya kan saya berterima kasih nih ke Mbak Ani dan ke teman-teman Steel TV yang sudah diundang berbicara pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi manfaat, dan juga kedepannya Steel TV, IKBA, alumni, dan seluruh keluarga besar 135 kita berharap akan makin jaya dan makin memberi manfaat, sehingga upaya pencerdasan bangsa melalui pendidikan di SMP kita bisa memberi manfaat lah untuk kita bersama. Jadi itu mungkin Mbak Ani. Terima kasih sekali lagi Madi sudah memberi kesempatan kepada saya. Sama-sama, terima kasih banyak udah. Jangan lupa nih teman-teman, tonton terus Steel TV ya. Di like, subscribe, nyalain loncengnya. Aku Ani, peace out. Steel TV, rancak mana?